Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin amma ba'd. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman yang menghunjam di dalam kalbu kita ini sehingga berfungsi menjadi pengikat hati kita untuk tidak menuruti hawa nafsu yang selalu mendorong kita untuk membangkang Allah dan Rasul. Sehingga nikmat sehat dan sempat yang diberikan oleh Allah sampai pada hari ini dapat kita pergunakan, dapat kita manfaatkan. Karena iman itu, karena iman kita kepada Allah dapat kita manfaatkan untuk mentaati, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mari kita tantintinya selalu membaca salawat dan salam sebagai bagian dari melaksanakan perintah Allah. Salawat dan salam yang kita iringi dengan upaya ikhtiar selalu meneladani akhlak sunnah Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga kita diakui oleh Rasul, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya yang setia, umatnya yang ittiba Rasul, dan mendapatkan kemudahan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Agar iman kita selalu kokoh dan kuat. Memang semua ketaatan kepada Allah itu akan memperteguh dan memperkokoh iman. Semua yang membangkang Allah, aktivitas yang dinilai membangkang Allah itu menggerogoti dan menipiskan iman. Oleh karena itu, iman juga disebut oleh para ulama itu selalu naik turun. Kadang-kadang tipis, kadang-kadang tebal. Ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya bahwa orang-orang beriman itu bisa bertambah imannya apabila disebutkan Allah dan dibacakan ayat-ayatnya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila disebut Allah dan segala sifat-sifat serta al-asma al-husnanya, dan apabila ayat-ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah tentang wujudnya, tentang adanya dan kemahakuasaan Allah itu dibacakan, dipaparkan, maka hati orang-orang mukmin itu bertambah-tambah imannya. Nah, ini sebagai bukti bagi sebagian ulama, petunjuk secara tersirat bahwa iman manusia itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya apabila terus
dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat, menyebut-nyebut dan mengingat-ingat Allah dan segala asma-asma husna serta sifat-sifatnya, maka itu akan menambah iman. Di antara sekian banyak cara mengokohkan iman itu juga adalah mendengarkan nasihat-nasihat yang berisi agar kita itu ingat Allah, agar kita itu ingat kepada ayat-ayat Allah, yaitu nasihat-nasihat para ulama yang termaktub di dalam kitab. Salah satunya adalah Nasaihul Ibad listi'dadi yaumil ma'ad, yaitu nasihat-nasihat hamba-hamba Allah yang dekat, hamba-hamba Allah yang dipilih, yaitu para rasul dan para nabi, serta hamba-hamba Allah yang soleh yang dikumpulkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, agar kita memiliki persiapan untuk menghadapi hari kematian. Dan bekal yang paling baik itu adalah iman dan amal-amal saleh. Kita sampai kepada nasihat-nasihat yang isinya 4. Qila. Nah, ini dikutip dari nasihat para nabi atau kepada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Dinasihatkan Allah telah memberikan wahyu. Allah telah memberikan wahyu. Ila nabiyyin minal anbiya, kepada salah seorang nabi min Bani Israel, dari golongan keturunan Nabi Yakub. Israel namanya. Waqala, dan disebut atau dikemukakan, sumtuka anil batili li saumun. Selama ini kita mendengar definisi puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang kita kenal, puasa. Tapi kita punya definisi lain, sumtuka. Diammu, ya, diammu. Anil batili, dari ngomong yang haram, yang batil, yang tidak baik. Lawannya batil, hak, al-haq. Ya. Diammu, maksudnya tidak ngomongmu terhadap perkataan-perkataan yang isinya batil. Li, karenaku, kata Allah. Nah, ini wahyunya Allah kepada salah seorang nabi. Sumtuka anil batili li, ya. Diammu, kamu tidak berkata-kata yang batil, tidak berkata yang bertentangan dengan yang al-haq. Karena aku, karena imanmu yang selalu meyakini, aku selalu mencatat semua ucapanmu, itu saumun, itu adalah puasa. Nah gitu Pak. Jadi puasa yang hakiki itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi harus diikuti dari pengendalian hawa nafsu untuk berbicara yang tidak benar. Yang tidak benar. Berkata yang batil. Berkata yang batil itu apa Pak? Biasanya berkata yang tidak sesuai dengan fakta. Ya. Tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Berkata yang batil termasuk adalah berbohong, dusta. Berkata yang batil termasuk adalah mencemooh, mencaci maki. Berkata yang batil termasuk adalah perkataan yang marah, ya. Dan seterusnya. Apalagi yang diharamkan.
Maka karena itulah kita dianjurkan, bahkan dilarang bagi orang yang menunaikan ibadah haji untuk berkata rafas dan jadal. Di dalam hadis lain, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi mulutnya tidak bisa berkata, tidak bisa mengendalikan dari perkataan yang batil, maka puasanya adalah sia-sia. Nah, hakikat dari semua ibadah itu sebenarnya begitu. Bahwa seperti sholat, ya, itu menghubungkan keterpautan rohani kita, diri kita dengan Allah, keterikatan diri kita dengan Allah, agar kita di luar sholat juga tetap terikat terhadap pengawasan, terhadap penglihatan dan peliputan Allah SWT. Puasa juga demikian. Kita tidak makan dan tidak minum karena Allah, dan tidak berani walaupun sendiri membatalkan puasa itu karena terus dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu supaya terus terbiasa diri kita tidak berani mengatakan atau berbuat yang batil karena iman kita kepada Allah seperti ketika kita berpuasa itu. Maka diammu dari membicarakan yang tidak benar karena aku, kata Allah, itu adalah puasa. Kemudian yang kedua, wahyunya kepada Nabi itu bunyinya adalah wahifzuka al-jawarihi. Ya, wahifzuka al-jawarihi anil maharimi li salatun. Coba Bapak. Kita definisi salat adalah berniat melaksanakan satu salat tertentu, diawali dengan takbir, ya, kemudian memenuhi rukun dan syaratnya, ditutup dengan salam. Gitu, Pak. Nah, ini enggak begitu. Engkau memelihara seluruh anggota tubuhmu dari semua yang diharamkan oleh Allah. Ya. Semua anggota tubuh kita, ya, dari yang diharamkan oleh Allah, kita dapat menjaganya. Tidak mampu melakukan yang haram itu karena aku, kata Allah, itu adalah sholat. Sholatun, itu sama dengan sholat. Maka aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikanlah sholat yang benar seperti sholat yang seperti sholat yang kau lihat Rasul sedang sholat, karena aku itu adalah definisi sholat yang biasa. Tapi sholat yang sajadahnya, maka ada istilah lagu Pak, sajadah panjang. Siapa itu Pak? Bimbo. Ya, maksudnya itu Pak. Sholat tidak hanya di tempat sajadah biasa, tapi sholat harus, ya, berfungsi untuk dapat menahan nafsu kita, sehingga seluruh anggota tubuh kita itu, mulai dari mata, mulut, pendengaran, tangan, kaki, ya, kemaluan, itu semua terpelihara, terhindar dari perbuatan yang haram. Itu hakikat sholat yang sebenarnya menurut Nabi para Bani Israel yang diwahyukan, yang diberi wahyu oleh Allah SWT. Yang ketiga, wa iyasaka anil khalqi. Nah ini Pak, iyasaka itu kasih sayangmu, perlindunganmu, penjaminan kebutuhan hidup terhadap manusia atau makhluk, tapi khususnya manusia. Khalq itu manusia. Li, karena aku. Ya. Itu sama dengan sodakotun, sodakoh. Maka
Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, tanda bahwa engkau itu sayang kepada sesama saudara-saudara kita, sesama manusia, itu adalah ketika ketemu wajahmu apa Pak? Berseri-seri, ya, berseri-seri bertemu dengan orang lain, bukan muram durja, apalagi buang muka. Muka udah ada tapi dibuang, ya, ketemu orang lain, itu tanda tidak baik. Tapi ketemu dengan orang lain karena timbul kasih sayang, kemudian dengan wajah yang manis, bahasa kita manis Pak, wajahnya ada yang manis Pak. Bukan karena penyakit gula, wajahnya memang manis, ketemu orang lain, itu adalah sedekah. Jadi setiap ketemu mengucapkan salam, afsus salam. Ada 4 perkara kalau dalam hadis itu Pak ya. Salah satunya adalah menebarkan salam kepada semua orang. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan salat pada waktu malam sementara orang lain tertidur. Dan yang seterusnya, itu salah satunya ini, ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan makan, ya, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Nah, gitu antara lain. Jadi iyasaka atau iyasuka anil khalqi li sodakoh. Jadi yang mengamalkan surat Al-Ma'un, ya, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Yaitu orang yang pertama adalah menghardik anak yatim. Yang kedua adalah tidak mau mendorong orang lain memberi makan kepada orang miskin. Nah, lawannya adalah menyantuni anak yatim. Yang kedua adalah memberikan perhatian kasih sayang atau memberikan perlindungan, jaminan kebutuhan hidup kepada orang-orang miskin. Itu adalah bahagian tanda orang itu benar agama, tidak mendustakan agama. Nah, ini jadi demikian. Kaitan dengan ayat itu adalah memberikan santunan kebutuhan hidup kepada sesama manusia karena Allah, itulah sedekah. Berikutnya adalah yang keempat, wahyu Allah yang disampaikan kepada salah seorang nabi dari Bani Israel itu adalah wakaffukal adza. Wakaffukal adza anil muslimina li jihadun. Coba. Jadi jihad itu tidak hanya memikul senjata kemudian berbaris atau menjadi anggota mujahidin di Palestina, tidak hanya itu. Tapi apa Pak? Kafuka, engkau dapat mencegah, engkau dapat menghalangi perbuatan buruk atau perbuatan yang menyakitkan orang-orang muslim, ya. Misalnya ada perampok, kita berupaya menahannya supaya tidak merampok orang muslim. Itu namanya menahan, ya. Kita berupaya untuk menjauhkan orang-orang muslim dari bencana alam, misalnya, dari runtuhnya bangunan. Semua hal-hal yang menghalangi orang-orang muslim mendapatkan musibah, mendapatkan sakit. Pencegahanmu seperti itu adalah sama dengan jihadun, Pak. Itu jihad. Jihad, Pak. Jadi tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh orang-orang BNPT misalnya, ya Pak, apa itu BNPT Pak? Ya, Badan Pencegahan Bencana, BNB, apa itu? Ya, itu pencegahan bencana alam terjadi. Ya, kalau ikhlas didasari karena Allah,
itu sama dengan jihad. Jihad, Pak. Nah, dalam rangka mencegah supaya penduduk suatu negeri, khususnya umat Islam itu tidak terjadi kekeringan. Kita mendorong mereka supaya tidak terjadi bencana, ya, kekeringan, tidak terjadi bencana banjir, tidak terjadi bencana longsor dan lain sebagainya. Pencegahanmu terhadap dari bencana terhadap orang-orang muslim itu adalah jihad. Jihad. Ini semua tentunya adalah ada perintahnya juga sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun wahyu Allah itu disampaikan kepada seorang nabi dari kalangan Bani Israel, tapi ini terus disampaikan kepada kita karena itu sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Nabi menyuruh kita diam dari perkataan yang tidak baik. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang benar, yang baik, ya. Kalau tidak mampu diam. Nah, tidak mampu berkata yang baik, ya, takut kalau berbicara itu adalah menyimpang, maka kemudian menyimpang dari kebenaran yang disebut batil. Nah, pengekangan lidah kita itu disebut puasa. Disebut puasa itu. Ya. Di dalam hadis lain juga disebutkan ada 2 lubang yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. 1, lubang mulut. 2, lubang kemaluan. Itu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, orang yang bisa mengendalikan mulutnya dari berbicara, mulutnya dari makan makanan yang haram, maka dia sama dengan orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah pengekangan pengendalian seluruh anggota tubuh untuk tidak melanggar yang diharamkan Allah. Ya, menjauhi ucapannya, mata penglihatannya, pendengarannya. Ini pendengaran bisa loh disebut ya sedang melakukan pendengaran yang haram. Kenapa? Karena selalu mendengar dan menonton ghibah. Ya, Pak, itu jadi haram itu, Pak. Ya. Gosip, apa yang disebut dengan ya, membicarakan aib orang lain, ya, kita sering nonton, ya, kita pergunakan untuk mendengar telinga kita, bahkan kita ikut nimbrung memberikan komentar. Nah, itu namanya adalah tidak mampu mencegah yang haram. Tapi kalau kita mampu, ya, mencegahnya dari yang haram itu, maka itu sama dinilai dengan kita sholat, Pak. Sholat. Nah, yang ketiga, santunan, ya, kasih sayangmu kepada sesama makhluk, khususnya manusia, itu adalah sedekah. Dan yang keempat, perlindunganmu terhadap orang muslim supaya tidak, ya, tertimpa penyakit atau musibah, itu adalah jihad. Jihad. Nah, seperti itu, Pak. Jadi jangankan menyakiti, Pak. Ya, karena di dalam hadis kan bunyi gini, Pak. Definisi orang muslim itu menurut Rasul simple aja, Pak. Ya, simple. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, ini makanya penting, Pak. Kesaksian saudara kita sama muslim itu penting. Karena orang muslim yang benar itu adalah orang-orang muslim lainnya mengakui bahwa dirinya tidak pernah, ya, mendapatkan ucapan yang menyakitkan atau perbuatan yang menyakitkan dirinya. Jadi misalnya
si A itu muslim nggak? Kata si B, wah pedes ngomongnya. Nah, itu berarti sudah nggak muslim itu. Ya. Si A itu muslim nggak? Kata si C, bilangnya apa Pak? Waduh, nggak akan aman sandal di rumah. Misal itu Pak ya. Nah itu namanya bukan muslim. Tapi muslim yang sebenarnya, bagaimana itu si A? Kata si B, Masya Allah, ucapan maupun perbuatan nggak pernah menyakiti. Makanya kalau ketika meninggal dunia, ya selalu ditanya itu, ya saksikanlah bagaimana si jenazah si muslim yang sudah meninggalkan kita ini, apakah orang baik? Disebut baik. Kesaksian itu kalau benar Pak, kalau benar dari mulut yang benar, yang asli, ya kalau diucapkan itu lebih dari 40 orang, maka dijamin dia masuk surga Pak. Nah itu antara lain. Berikutnya, Wan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud Pak. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini dikutip dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nama Abdullah itu banyak Pak. Pada zaman sahabat Nabi. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Ya antara itu. Abdullah. Ya, artinya hamba Allah. Tapi yang membedakan binnya siapa? Ya, binnya itu siapa? Nah, ini sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan nasihat atau dikutip dari beliau. Qala, beliau mengatakan, beliau memberi nasihat, arba'atun min zulmatil qalbi. Ya. Ada 4 perkara yang menyebabkan hati itu gelap. Pak, hati itu bisa gelap, Pak. Ya. Padahal hati tidak kelihatan. Ya. Maka Al-Quran itu disebut nur. Ya kan Pak? Memang Al-Quran kalau dibawa ke tempat yang gelap dia bercahaya. Tidak, maksudnya itu adalah memberikan pencerahan kepada hati. Ya. Al-Quran disebut nur. Agama iman itu disebut nur. Maka orang Indonesia menyebut kebenaran yang keluar dari hati yang tulus, hati yang benar itu disebut nurani. Nurani, ya. Hati yang ucapan dan ucapan perbuatan orang disinari oleh cahaya dari hati. Itu bisa gelap, Pak. Ya. Maka ada ya bimbo juga Pak ya. Hati itu bagaikan cermin gitu, Pak. Hati itu seperti cermin, Pak. Ya, kalau disinari oleh cahaya, cermin itu Pak, yang bersih, kalau disinari cahaya, itu bisa memantulkan cahaya. Ya, nah hati juga demikian, bagaikan hati yang cermin bening. Ada yang mengatakan begini Pak, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah itu cahaya. Coba. Tapi mana? Maksudnya adalah beriman kepada Allah itu akan memberikan cahaya. Beriman kepada Allah, mengawasi, meliput, memberikan hidayah, memberikan rezeki, penguasa langit dan bumi. Itu adalah cahaya yang dapat menerangi iman, menerangi hati. Hati itu bagaikan kaca, Pak. Bagaikan kaca. Di dalam kaca itu ada cahaya lagi, Pak. Itu disebut nurani. Dan cahaya yang ada dalam kaca nurani hati itu bisa hidup ya dengan energi minyak dari zaitun yang tidak tumbuh di barat dan di timur. Ya. Wah, itu hebat sekali, Pak.
Itu perumpamaan sebenarnya, itu majas ya Pak. Tapi sebenarnya adalah setiap manusia lahir itu sudah punya nuraninya. Tinggal memupuknya dengan nur iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa akan terus hidup. Nah, hati itu bisa gelap karena 4 perkara. 1, Pak. Nih, Bapak boleh setuju, boleh tidak nih. Batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Gitu Pak. Yang membikin hati itu gelap, 1 adalah perut. Ya. Di sini disebutkan perut yang terlalu kenyang. Batnun itu perut. Syab'anun yang kenyang. Min ghairi mubalatin, tanpa memperdulikan, ya, tanpa memperdulikan isinya itu. Yang dimakan itu apa? Semua yang depannya habis. Nah itu. Gak perlu mikirkan ini haram halal. Bahasanya, ya perut yang model seperti itu, mulutnya dan hatinya sama dengan hewan, berarti kan begitu. Nah gitu. Jadi, terus yang benar gimana? Yang benar itu adalah perut yang diisi sepertiga oleh makanan, kemudian sepertiga oleh air, dan sepertiga disisakan untuk nafas. Nah itu baru benar. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mengisi, kata Rasulullah SAW, kantong yang paling buruk untuk diisi penuh. Mungkin yang lainnya boleh lah Pak, diisi penuh. Ya, celengan diisi penuh boleh. Ya, kemudian kotak amal masjid ini diisi penuh, bagus. Tapi kata Rasulullah SAW, kotak atau kantong yang paling buruk untuk diisi penuh adalah perut. Nah itu Pak, perut. Ya, perut kita. Karena itu Bapak-bapak mungkin sudah banyak pengalamannya ya. Bapak kalau makan ya sebelum maghrib, dengan makan menjelang tidur, kira-kira badan kita bangunnya, coba praktekkan Pak. Ya, berat mana Pak? Bangunnya itu berat mana? Kalau pengalaman saya, berat ketika ya menjelang tidur makan. Ya, apalagi kalau makannya banyak. Coba aja Pak, ya berat sekali itu ya. Tapi kalau kita makannya sedikit ya, sebelum maghrib atau setelah asar ya, itu insya Allah ringan itu bangun malam ya, bangun malam. Nah, itu sebagai tanda. Jadi karena makanan itu punya apa Pak, menyebabkan hormon. Hormon itu juga menyebabkan nafsu kita ya bisa terkendali dengan baik atau tidak, itu juga terkait dengan makanan. Karena itu harus memastikan bahwa makanan itu harus yang halal lagi thayyib, ya halal lagi thayyib. Nah, jadi Nabi dan para sahabatnya itu selalu menyedikitkan makanan Pak, bukan mengenyangkan perut, karena tujuan hidup bukan untuk makan. Makan adalah bahagian untuk menghidupkan ya diri kita, iman kita sebagai fasilitas supaya kita itu kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW selalu menyedikitkan makanan. Itu saja ditiru oleh umatnya yang selalu bersalawat dan bersalam kepadanya. Jangan sampai sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Nah itu Pak ya, nah, itu tidak dibenarkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW akan berpengaruh bahwa kita selalu menyedikitkan makanan kita. Yang berikutnya Pak, yang kedua yang dapat menggelapkan, membikin hati itu gelap Pak, suhbatuz zalimin Pak. Suhbatuz zalimin ini ya menemani orang-orang buruk Pak, gitu Pak. Menemani bergaul dengan orang-orang yang zalim, berbuat zalim. Ya, orang zalim itu adalah orang yang bertindak karena hatinya gelap. Zulmun itu gelap. Orang yang melakukan tindakan yang gelap hati, ya. Bahasa kita biasanya apa Pak? Gelap mata, nah, gitu ya.
pada melek matanya, tapi disebut gelap mata tindakannya, itu sama dengan gelap hati. Ya, itu bergaul dengan orang-orang yang tindakannya gelap hati itu disebut orang-orang zalim, itu bisa mempengaruhi, Pak. Ya, karena imannya tidak kuat. Kalau imannya kuat, ya, kalau imannya kuat, orang yang bergaul dengan orang zalim itu bisa mempengaruhi. Nah, gitu, Pak. Bisa mempengaruhi, mampu mempengaruhi seperti Nabi. Seperti Nabi, para sahabat, justru dikirim sahabat-sahabatnya ke tempat orang-orang zalim. Ya, supaya bisa menyinari. Tapi kalau belum kuat, Pak, jangan sekali-kali ya diri kita, keluarga kita, anak kita kirim ke tempat orang-orang yang banyak kezaliman. Sebab apa? Takutnya adalah terpengaruh. Ya. Jadi ayat-ayat kauniyahnya, Pak, ayat-ayat kauniyahnya seperti ikan di laut, Pak. Kalau hidup kita pancing, kita tangkap, hidup kita goreng, gak asin dia. Tapi kalau dia kita tangkap sudah mati, terapung, ya, itu kalau kita goreng dia asin, Pak. Apa sebabnya, Pak? Jadi hidupnya ikan itu tidak terpengaruh dengan air asin. Maksudnya air asin tidak bisa mempengaruhi, tidak menyebabkan dirinya menjadi asin karena hidup. Tapi kalau dirinya mati, ikan itu mati, ya, coba Bapak garami, pasti dia terpengaruh. Ya, pasti dia terpengaruh. Itu ibarat iman kita. Orang yang sebenarnya hidup di mata Allah itu adalah imannya berfungsi. Imannya kuat, ya. Nah, kalau imannya mati, ya, orang itu hakikatnya adalah jenazah di mata Allah. Karena dia apa, Pak? Bapak bisa lihat, Pak, jenazah. Ya. Ditendang juga nggak ngelawan, itu kan. Dibuang kemanapun juga tidak melawan karena dia sudah mati. Tapi orang yang beriman menurut Allah hidup, diajak untuk berbuat yang haram, dia pasti melawan. Ya, pasti tidak mau. Nah, itu namanya iman yang berfungsi dalam rohani kita. Itu jangan sampai terpengaruh oleh pergaulan dengan orang-orang zalim. Bisa jadi ya pergaulan dengan orang zalim itu bisa menggelapkan hati. Yang ketiga adalah wanisyanu dzunubi al-madiyat. Nisyan itu lupa. Ya. Az-dzunub terhadap dosa, kesalahan masa lalu. Ya. Lupa atau lalai itu mirip, Pak, ya. Lupa itu awalnya lalai. Lalai itu apa? Sebenarnya ingat tapi sengaja ditunda jadilah dia lupa beneran, ya. Nah, nisyanu dzunub, lupa terhadap dosa-dosa kesalahan masa lalu, al-madiyat yang lalu, itu bisa menjadi gelap hati. Hati-hati, Pak. Saya selalu mengatakan, Pak, bahwa sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada semua manusia, maka diberi oleh Allah rahmat kasih sayangnya berupa petunjuk dan rasul supaya ikut, ya, supaya ikut terhadap petunjuk dan rasul itu, ya, supaya manusia itu terbimbing, tidak mencari-cari Tuhannya yang menurut imajinasi dan halusinasinya, supaya cara berdoa, cara beribadah itu benar sesuai dengan petunjuk Allah melalui rasulnya itu. Nah, tapi kadang-kadang manusia itu sengaja melupakan petunjuk dan mengikuti rasul itu. Ya, sehingga dia menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran itu kalau terus menerus bertumpuk-tumpuk, ya, ibarat cahaya, ya, ibarat cermin, hati kita itu seperti cermin, kotorannya nggak segera dibersihkan setiap hari, menumpuk-numpuk jadi kerak. Kemudian ada cahaya, ada petunjuk, ada nasihat, itu nggak akan mempan. Dia akan menolak, ya, tidak merespon sama sekali. Wanisyanu dzunubil madiyah, ya, melupakan atau melalaikan dosa dan kesalahan yang lalu, itu menyebabkan hati itu menjadi gelap. Kalau bahasa kita, hati itu menjadi keras, gitu ya. Menjadi keras. Yang keempat, tulul amali.
Pak, tulul amal, panjang hayalannya. Bukan cita-cita, Pak. Cita-cita dengan hayalan beda kan? Angan-angan, Pak. Ya. Wah, kalau saya dapat menang ya, begitu tender ya, misal ya. Kalau saya jadi presiden, kalau saya padahal dirinya tidak pernah ya dilihat oleh orang aja tidak. Itu namanya hayalan. Jadi panjang hayalan dan angan-angan itu bisa menyebabkan hati menjadi gelap ya. Sehingga apa, Pak? Banyak orang-orang yang main judi itu tulul amal. Judi terjebak judi online itu, Pak, rata-rata adalah orang-orang yang angan-angannya terlalu panjang ya, melebihi kemampuan yang dimiliki ya, melebihi kemampuan yang dimiliki. Nah, ada 4 hal yang bisa menyebabkan hati itu keras atau gelap. 1, perut kenyang, terlalu kenyang, apalagi tidak memperhatikan apa yang dimakan. Yang penting kenyang. Nah, itu bahaya. Yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang zalim, ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah melupakan kesalahan dan dosa masa lalu. Yang keempat adalah panjang angan-angannya. Wa arba'atun min nuril qalbi, ada lawannya. Ada 4 perkara yang menyebabkan hati itu lembut atau bercahaya. Ya, ibarat cermin itu bersih sehingga kalau ada cahaya dari Allah cepat merespon, ya, cepat menerima. 1 apa, Pak? Batnun ja'iun. Ya. Perut yang lapar, Pak. Ya, disebut perut yang lapar. Kemudian yang kedua adalah suhbatus salihin. Ini kemudian kan menjadi nyanyi apa, Pak? Senandung tombo ati ada 5 perkara. Nah, kalau di sini ada 4 dulu ya. 1 adalah perut lapar, 2 adalah suhbatus salihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Tapi bergaul orang soleh itu baik, Pak. Sama dengan tadi, perut kenyang itu baik, tetapi menjaga perut dari makanan yang haram itu jauh lebih baik. Gitu. Bergaul dengan orang soleh itu baik, tetapi mencontoh perbuatan dan akhlak orang baik itu jauh lebih baik. Nah, itu sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, hifzuz zunubil madiyati. Supaya hati kita itu selalu bersinar, bercahaya dan lembut. Ya, harus ingat dosa dan kesalahan masa lalu supaya tidak mengulang kembali. Nah, itu. Yang keempat, qasrul amali, ya, lawan dari panjang angan, yaitu pendek angan-angannya, khayalannya. Bahasa kita adalah jangan sampai terlalu tinggi, melebihi kemampuan. Ya, seolah-olah kita itu ya hidup bisa panjang, ya, melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau di dalam syair Tombo Ati 5 perkara itu, 1 adalah apa, Pak? Perutnya lapar, maksudnya berpuasa, kemudian zikir di waktu malam, sholat malam, kemudian apa lagi, Pak? Bergaul dengan orang soleh, ya. Nah, ini termasuk dari itu, Pak. Jadi termasuk dari upaya kita supaya hati kita itu selalu sensitif terhadap kebaikan, maka usahakan selalu, ya, membaca Al-Quran. Itu bahagian dari bergaul dengan orang soleh itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran jelas sekali, Pak. Nah, termasuk berpuasa, ya. Tetapi yang lebih baik adalah berpuasa. Ya, kata Rasulullah SAW, puasa itu ya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu minimal adalah setiap bulan tidak kurang dari 3 hari.
Karena kalau puasa 3 hari itu 1 hari sama dengan 10 hari. Ya, kalau 3 hari berarti sama dengan 1 bulan, itu minimal. Kalau selain puasa Senin Kemis kalau sudah dijalani itu juga jauh lebih baik ya Pak. Nah ini menyedikitkan makanan itu antara lain adalah sering berpuasa. Kemudian bergaul dengan orang soleh itu antara lain adalah selalu mendatangi jamaah masjid dan melaksanakan taklim seperti ini. Kemudian hifzuz dzunub, ingat dosa masa lalu itu dibuktikan dengan memperbanyak istighfar. Istighfar. Kemudian qasrul amal, sedikit atau memendekkan cita bukan cita hayalan, itu antara lain adalah berupaya terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara untuk bisa mendapatkan hati selalu bersinar. Ada komentar, ada pertanyaan, Pak? Nanti kalau banyak-banyak susah diingat ya, Pak. Ada, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan ini Ustaz, kan kita harus menjaga omongan segala macam. Oh, iya. Nah, Rasul kan selalu dulu membiasakan khalwat ya. Khalwat, kita menyendiri di satu tempat. Nah, apakah itikaf di masjid itu bagian dari khalwat atau sebaiknya memang ada tempat sendiri yang khusus untuk kita lebih bisa meningkatkan itu? Baik. Terima kasih. Baik. Menyedikitkan atau omongan itu bagian, ada nasihat Umar begini, Pak. Siapa yang banyak bicara, banyak salah. Gitu, Pak. Banyak bicara, banyak salah. Kalau banyak salah, yang paling berhak adalah neraka. Nah, itu hati-hati itu, Pak. Jadi kemudian untuk menjaga muru'ah itu kehormatan diri, Pak. Ada nasihatnya Umar juga kepada para gubernur. Ya, kalau Bapak baca tentang muru'ah ya. Muru'ah. Biasa disebut juga marwah ya. Tapi enggak terlalu identik itu, muru'ah. Itu adalah Umar mengatakan begini. Laranglah, cegahlah setiap orang itu untuk asal ngomong, bahasanya, Pak. Asal ngomong. Tapi kalau di dalam di dalam isi suratnya Umar kepada gubernur itu muzahun kasirun. Kalau bahasa kita itu banyak canda. Nah, itu, Pak. Cegahlah orang untuk tidak banyak candanya. Karena percandaan itu bisa terpleset kepada bulian, cemoohan, dan pencercaan peremehan kepada orang lain. Dan itu juga bisa mengurangi candaan itu kehormatan dirinya di mata orang lain. Ya, di mata orang lain. Nah, ya bahasa populer sekarang apa, Pak? Jaim. Jaim itu bagian dari akhlak juga, Pak. Menjaga muru'ah. Ya. Jadi perkataan-perkataan canda, pencandaan itu ya, bahkan Rasulullah SAW sekalipun benar kalau diucapkan dengan bercanda itu menjadi tidak benar, ya, tidak baik. Tapi kadang-kadang justru itu disenangi orang, Pak, ya. Mengapa? Pertanyaannya, Pak. Ya, biasanya penceramah itu yang banyak candaannya itu yang ramai, Pak, jamaahnya. Pertanyaannya kenapa? Ya sama dengan kita. Kenapa kita itu kalau nonton bola malah ramai, tapi kalau iktikaf malah sedikit gitu. Kalau ya, karena Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa isi surga itu yang dibenci oleh nafsu. Nah, sekali lagi, isi surga itu segala hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Isi neraka adalah segala hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Candaan itu adalah senangi hawa nafsu. Ya, apalagi Pak? Sekarang malah ada stand up komedi ya, Pak, ya. Nah, itu sebenarnya nggak sesuai betul dengan ajaran agama. Betul, Pak.
Karena minimal orang tertawa itu lupa kepada Allah. Betul Pak? Orang tertawa, apalagi kalau dia lupa itu ingat kepada Allah. Tapi kalau misalnya dengan itu zikir, oh ini ada makhluk ya, bisa bikin Allah itu bikin makhluk ya misalnya. Kok seperti itu ya, bisa bikin orang ya menghibur gitu. Nah itu mungkin beda lagi tuh Pak ya. Nah gitu. Tetapi itu Pak, intinya adalah memang kita dianjurkan Nabi itu sedikit tertawa. Apalagi Bapak kalau baca sirah nabawiyah ya, Nabi itu tidak pernah ketawanya itu sampai terbahak-bahak. Paling hanya tersenyum yang melihatkan gigi seri. Ya, itu antara lain ada takut supaya sedikit saja lupa kepada Allah itu sudah dianggap tidak baik menurut Rasulullah SAW. Itu omongan. Kemudian Rasulullah sering berkhalwat. Khalwat itu dalam bahasa agama disebut secara harfiah disebut sendiri, Pak ya. Menyendiri. Ya, menyendiri dari keramaian untuk terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ceritanya Nabi Muhammad yang selalu berkhalwat di gunung apa itu, Pak? Gunung Sur, Pak. Jabal Hira, Pak. Ya. Ketika menerima wahyu itu kan Jabal Hira, Pak ya, di gunung Hira itu. Nah, itu Rasulullah karena ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal mengatasi itu, Pak. Apa kerusakan moral kaum kafir Quraisy pada saat itu. Jadi selalu menyendiri, tidak bergaul dengan mereka. Nah, kemudian sampai waktunya Allah menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dan seterusnya. Tapi itu peristiwa yang khalwat itu adalah intinya ya bagaimana dirinya supaya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir ya, memperbanyak doa, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah apa itu membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian syariat agama ya itu memberikan supaya khalwat yang terbaik itu adalah sholat tahajud pada waktu 1/3 malam. Itu khalwat, Pak. Sholat tahajud itu termasuk khalwat. Maka Rasulullah SAW menyebutnya sholat yang terbaik itu adalah sholat di rumah. Kecuali sholat fardu. Mengapa itu sholat sunnah itu yang terbaik di rumah? Karena itu khalwat, Pak. Ya, menyendirinya dirinya dengan Allah SWT, nggak dilihat oleh orang, berani bangun pagi, bangun malam, berpayah-payah. Itu kalau bukan karena ikhlas karena Allah, ya siapa? Berarti itu adalah khalwat. Kemudian kalau iktikaf bersama-sama di masjid, iktikaf di masjid itu juga bagian dari khalwat. Ya. Kemudian wukuf di Arafah juga itu bagian dari khalwat sebenarnya, Pak. Ya. Jadi sholat sebenarnya itu sholat sunnah ya itu ada khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'tikaf memang tempatnya harus di masjid, Pak. Kalau bukan masjid namanya bukan i'tikaf ya. Bisa saja tadi kalau mau di rumah ya khalwatnya sholat tahajud ya. Tapi kalau di masjid datang paling awal kemudian i'tikaf berdoa karena masjid itu ada Baitullah, rumah Allah, mihrab ya. Seperti Maryam ya selalu berkhalwat di mihrabnya. Kemudian mendapatkan mukjizat, kalau biasa disebut mukjizat, kalau bisa disebut karomah, bisa disebut keramat, yaitu setiap pagi, siang, malam dapat hidangan makanan yang tidak ada memungkinkan satu manusia pun bisa mengantarkannya. Kemudian Nabi Zakaria terpesona dengan itu, ta'ajub dengan itu, kemudian dia sholat 2 rakaat minta kepada Allah, ya Allah, keajaiban yang engkau tunjukkan kepada Maryam di mihrabnya, mendapatkan makanan itu darimu, yang tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia, kecuali atas kehendakmu. Maka sekalipun istriku mandul, sudah tua, aku minta kepadamu supaya diberikan keturunan. Seperti keajaiban yang diberikan kepada Maryam itu. Apa? Di tengah-tengah sholatnya kemudian malaikat datang memberikan kabar gembira, bahkan nama calon anaknya pun, hei Zakaria, Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu
bahwa engkau akan mendapat keturunan anak yang bernama Yahya. Itu sekaligus memberi nama, ya. Dan itu terjadi, Pak. Nah, ingin saya katakan bahwa kholwat itu yang paling baik tentunya adalah satu, i'tikaf di masjid. Yang kedua adalah di sholat tahajud di rumah atau setiap sholat sunat di rumahnya masing-masing. Yang ketiga adalah wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Itu, Pak, pemahaman saya. Wallahu a'lam bishawab. Ada, Pak, tambahan? Pak Haji? Ya, silakan. Ya. Ya, betul. Ya. Baik. Tadi kan wahyu ya, Pak, ya. Wahyu Allah disampaikan kepada seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Bahwa selama ini kita sholat, ya, 5 waktu kita pelihara dengan baik, itu ya merupakan kebaikan yang seharusnya bisa diaplikasikan dalam akhlak kita. Apa itu sholat? Di luar sholat? Sholat di luar sholat, ya, pahalanya sama dengan sholat. Itu adalah memelihara seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram. Karena memang tujuan sholat kepada Allah 5 waktu itu ya mencegah ya anggota tubuh kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kalau bahasa lain? Sekalipun dia sholat 5 waktu, tapi kalau ucapan dan perbuatannya tidak bisa mencegah dari perbuatan haram, para ulama menyebut itu akan merusak pahala sholat. Hakikat sholat tidak terpenuhi. Ulama Syekh Al-Azhar menyebut seperti orang yang membawa bekal banyak setiap hari, memasukkan 5 kilo emas ke dalam kantong, tapi kantongnya bocor. Sampai tempat gimana itu? Masuk kantong yang bocor, ya setiap hari juga omongan dan perbuatannya tidak dapat terpelihara dari perbuatan haram. Sholatnya rajin 5 waktu, tapi omongannya, perbuatannya haram. Sama dengan memasukkan setiap hari 5 kilogram emas, tapi bocor kantongnya. Ya, sampai di akhirat gak ada apa-apanya. Nauzubillah. Kalau mau itu adalah kantongnya tidak bocor, ya, sholat 5 waktu dijaga dengan baik, kemudian di luar sholat itu perbuatan, ucapan dan perbuatannya adalah jauh dari perbuatan yang diharamkan. Demikian juga puasa, Pak. Ya, jadi puasa itu ada menahan lapar dan dahaga, ya. Tetapi yang paling baik seharusnya itu adalah puasa di luar Ramadan, ya. Puasa di luar Ramadannya apa? Yaitu selalu menjaga diri omongannya dari perkataan yang batil, perkataan yang dilarang oleh agama. Jadi sebenarnya, Pak, tidak ada satupun perintah Allah, ya, ibadah mahdoh itu tidak akan sempurna kecuali dengan kesempurnaan akhlak kita, amal soleh kita di luar dari ibadah mahdoh tersebut. Nah gitu. Itulah makanya saya sebut tadi, gimana? Apakah sama? Orang nggak sholat tapi bisa menjaga perbuatan yang haram. Apakah bisa itu diterima? Nggak bisa juga, Pak. Ya, nggak bisa juga. Ya, sama dengan apa, Pak? Manusia itu punya dimensi rohani dan jasmani, kan, Pak? Apakah kita bisa memisahkan jasmani kita dari rohani kemanapun kita pergi? Nggak bisa, Pak. Oleh karena itu masalah sholat 5 waktu itu perbuatan rohani, sementara akhlak itu adalah bagian dari jasmani. Dua-duanya harus menyatu. Nah, nggak bisa biarlah yang penting akhlaknya baik walaupun nggak sholat saya terima. Nggak bisa. Itu sama dengan bawa kotak bagus sekali, isinya blong, nggak ada.
Bahasanya apa namanya? Kalau dalam bahasa agama disebut mau pilih pisang yang asli tidak berbuah atau pisang imitasi tapi indah sekali. Pilih mana, Pak? Pertanyaannya sekali lagi. Bapak nih mau pilih pisang ya tumbuh bagus tapi yang Bapak harapkan kan buahnya. Dia nggak berbuah, Pak. Nggak berbuah itu pisang. Atau pilih pisang bagus sekali tapi imitasi. Mau pilih mana? Itu sama dengan dulu ya mau pilih muslim akhlaknya buruk atau pilih non muslim yang penting akhlaknya baik. Sama itu pilihannya, Pak. Bapak pilih pisang yang nggak pernah berbuah atau pilih pisang imitasi. Ya nggak pilih dua-duanya. Yang paling baik adalah pilih pisang yang sebenarnya dan berbuah dengan manis. Itulah yang disebut dengan muslim yang soleh. Bisa nangkep nih, Pak? Insya Allah begitu. Wallahualam bishawab. Cukup? Mas Firman mau nanya? Baik, kita tutup dengan sama-sama doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. La ilaha illa anta subhanak. Inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak. Inna kunna minaz zalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis wa min adzabika nastajir aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan para ayah ibu kami. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada para ayah ibu kami sebagaimana mereka para ayah ibu kami telah mencurahkan semua kasih sayangnya dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan membesarkan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan saudara-saudara kami muslimin muslimat, khususnya yang telah wafat mendahului kami dengan beriman kepadamu ya Allah. Bersihkan jiwa kami, rohani kami, hati kami dari kezaliman, dari kemunafikan, dari kesyirikan, dari iri, dengki, benci kepada sesama saudara kami seiman ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga dan anak cucu keturunan kami hamba-hambamu yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabimu, meneladani akhlak Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, satu padukan jiwa dan jasmani kami dalam mentaati, mematuhi dan tunduk kepadamu dan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pelihara dan jauhkan kami, keluarga dan anak cucu keturunan kami dari semua keburukan, kemaksiatan, kemungkaran dan godaan syaitan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur, azab api neraka, fitnah hidup dan fitnah kematian. Ya Allah, pelihara dan jauhkan kami dari su'ul kibar, masa tua yang buruk, serta Engkau jauhkan dari kepikunan ya Allah. Ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin, wansuril Islam wal muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestin wa fi kulli makanin alal qaumiz zalimin minas suhyuniyin wal yahud wa israiliyin wal kuffar wal musyrikin az-zalimin. Nasran azizan lana walahum min ladunka ya khairan nasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.